Aku dengar dari jauh, aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik Mintarsi, seperti ibumu pada masa muda. Aku senang sekali, tak tahu harus lakukan apa. Aku sendiri tidak tahu harus memulai berbicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Sunarti bekerja di perusahaan tenun, dan Maimunah tak pernah tinggal kelas selama ia bersekolah. Setiap kali keluar sebagai yang pertama di dalam ujian, dan Mintarsi ini membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura, menjadi kepala perusahaan dengan berpuluh-puluh orang pegawai. Namun malang bagiku, toko itu habis terbakar. Seolah-olah masih belum puas menyeretku ke dalam lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli nilainya merosot semua sehabis perang ini. Dan setelah itu, apa yang kulakukan? Tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah tua, tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku terbayang kembali ke dalam mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Karti, maukah kau memberikan aku air segelas? Hanya engkau yang tidak. Narti, ayahmu yang berbicara itu. Mestilah engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Baiklah, jika Narti tak mau, Maimun, maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Sunarti, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Sunarti, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kita selama ini banting tulang? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Dan kalau kita memiliki ayah, lalu kenapa waktu aku berumur 10 tahun, aku menjadi budak suruhan orang? Kita hidup dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tak ada. Dan kau, Maimun, apakah kau lupa waktu di sekolah rendah dulu kau menangis karena tidak bisa membeli kelereng seperti teman-temanmu itu, dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian tambal sana sini? Semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kami mempunyai seorang ayah,
18 tahun yang selalu terlihat dan terbayang di ruang mataku hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Dia melarikan diri bersama perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Lupa pula ia kepada kewajibannya karena hawa nafsunya yang telah membawanya ke depan pintu neraka. Utangnya yang ditinggalkan bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang bersama ayah yang meninggal waktu itu. Jika memang kita memiliki ayah, ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Mbak, ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua Pak Nanti. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang yang tak lagi berarti itu. Dan hanya karena ada seorang tua yang masuk ke dalam rumah, lalu ia mengatakan bahwa ia ayah kita. Kau sebut pula ia ayah kita. Dia tidak tahu apa-apa, Maimun. Tidak sama sekali. Kau menyakiti hati ibu, Mbak. Jangan kau membela-bela dia, Mintarsi. Nanti, bagaimanapun buruk kelakuan ayah, kita ada darah dagingnya. Kita tetap harus merawatnya, Mbak Nanti. Oh, jadi maksudmu adalah kewajiban kita semua. Setelah ia meninggalkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali karena sudah tua dan renta. Lalu kita harus merawatnya. Enak betul. Sunarti, sampai hati benar kau berbicara begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Sunarti yang dulu pernah punya ayah, tapi ia telah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Sunarti yang sekarang adalah Sunarti yang dibentuk oleh Sunarti sendiri. Aku tidak pernah berutang budi pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Di hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, kau benar nanti. Aku cuma seorang tua. Aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorong diri agar diterima di mana tempat yang tidak aku kehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau nanti betapa sedih hatiku ini? Aku yang dulu banyak dihormati orang. Aku yang dulu punya uang berjuta-juta banyaknya. Tapi sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi sedalam apapun aku terjerumus ke dalam lembah kehancuran, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, tunggu dulu, Ayah. Jika karena aku tidak mau menerima ayah, aku lah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kamu menerima pertolongan dari dia? Kamu dulu pernah menerima tamparan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah mendapatkan apapun darinya. Jangan begitu keras, Nabi. Jangan kau membela-bela dia. Ingat, siapa yang telah membesarkan kau selama ini? Akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kacung suran orang. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Jangan seperti itu, Mbak. Kau ikut pula membela-bela Mintarsi. Dan untuk kau, Mintarsi, akulah yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang lain itu jika kalian memang cinta kepadanya. Mungkin kalian dulu tidak pernah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai kalian menderita sepertiku ini. Aku mengerti. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Ini jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali.
Ayah! Ayah mau pergi kemana sekarang? Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Jangan ke dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu mengantar ke rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terakhir kembali. Ya, sudah 3 hari aku menunggu di depan sana. Tak sanggup rasanya untuk masuk ke dalam sini. Sudah tua. Ayah! 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 Seperti angin topan yang dimainkan dengan kencang. Begitulah nasib ibu nak. Nanti tidak bisa memaafkan ayah. Besok sudah hari raya, Mbak. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Dia ayah kita, Mbak. Ayah kita sendiri. Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adik yang tidak beraya lagi. Jauh lebat seperti ini. Mbak suruh dia pergi, Mbak. Dia ayah kita, Mbak. Jangan kalian lihatku sebagai terdakwa. Aku sudah hilangkan semua perasaan itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kalau perlu, bunuh saja aku, Mbak. Aku akan panggil kembali ayahku. Ayahku pulang. Ayahku masih pulang. Maimun, balik! Mbak! Ayah mana, Mbak? Mana ayahmu? Maimun, di mana kau mendapatkan baju dan kopiah itu, Maimun? Di bawah jembatan, Mbak. Lalu ayah? Bagaimana dengan ayah? Tidak tahu. Hanya ini yang aku dapati, Mbak. Jadi ayah melompat ke dalam sungai. Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang dulu. Dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku.